Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kedua Angkatan ke-6 peserta Laksar CPNS Polri tahun 2022. Kali ini kami akan membagikan hasil interview kepada narasumber tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai mahasiswa yaitu Ilham Pratama. Nah, dia kuliah di IAIN Syekh Abdurrahman Siddiq, Bangka Belitung. Nah, yang pertama yang ingin saya tanyakan, apa yang saudara ketahui tentang wawasan kebangsaan? Baik, menurut pendapat saya adalah wawasan kebangsaan itu suatu ilmu atau pengetahuan tentang negara Indonesia, di mana kita sebagai warga negara setidaknya memiliki wawasan tentang kebangsaan negara kita sendiri. Dengan kita memiliki wawasan tentang negara Indonesia, kita juga dapat memiliki rasa bela negara dan cinta tanah air tentunya. Pertanyaan kedua, sekarang ini informasi mudah sekali didapatkan dan terkadang informasi itu beritanya hoak. Nah, bagaimana Anda menyikapinya sebagai mahasiswa? Untuk menyikapi hal tersebut, kita perlu mengetahui bahwa setiap orang itu memiliki sosial medianya masing-masing, di mana mereka dengan dapat bebasnya menyebarkan atau menginfokan informasi yang belum tentu benar adanya. Maka dari itu, alangkah baik apabila kita menerima informasi atau berita, kita harus mengecek terlebih dahulu apakah berita atau informasi itu benar atau tidaknya. Dengan begitu, kita dapat terhindar dari berita-berita hoax. Sebagai mahasiswa, aksi apa yang Anda lakukan dalam bela negara? Bentuk bela negara yang saya lakukan di kehidupan sehari-hari itu dimulai dari hal yang kecil, seperti membuang sampah pada tempatnya, berinteraksi dengan teman, berkendara dengan aman juga, dan membantu orang tua. Hal-hal yang lain itu adalah kita dapat mematuhi peraturan yang ada dimanapun kita berada, seperti di kampus, di rumah, di lingkungan manapun itu pasti ada peraturan yang ada, dan kita sebagai warga Indonesia harus mematuhi peraturan tersebut. Assalamualaikum Ibu. Ya, Waalaikumsalam. Saya Eka Tridiana, peserta Laksar CPNS Polri tahun 2022. Ya. Ibu, mohon maaf sebelumnya. Saya di sini ingin meminta waktu Ibu sebentar karena saya ingin mewawancarai Ibu mewakili lingkungan masyarakat kita di sini. Ya. Salah satunya Ibu mewakilinya untuk mewawancarai mengenai wawasan kebangsaan dan negara. Di sini saya ingin menanyakan pendapat Ibu mengenai wawasan kebangsaan itu sendiri seperti apa? Wawasan kebangsaan itu menurut saya yaitu cara pandang kita mengenai diri dan tanah air kita sebagai negara kepulauan, yang bagaimana sikap bangsa Indonesia terhadap diri kita, lingkungan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan. Kenapa mengutamakan persatuan dan kesatuan? Karena negara kita ini, bangsa Indonesia ini terdiri dari berbagai macam pulau, suku, budaya, dan agama. Itu menurut saya yang tentang wawasan kebangsaan. Terus Bu, kedua ini mengenai bela negara. Kalau pendapat Ibu sudah pernah belum sih mendengar tentang bela negara? Sering. Ya. Menurut Ibu bela negara itu seperti apa sih? Bela negara itu bela negara itu kayak sikap dan tindakan kita ya, yang dilandasi akan rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yaitu contohnya kayak rela berkorban, terus rela berkorban, terus siap menghadapi segala tantangan yang ada, misal ancaman itu baik dari luar ataupun dari dalam negara kita sendiri. Oke Ibu, di sini Ibu tadi menyebutkan cinta tanah air. Ya, Kalau bentuk Ibu dalam bentuk cinta tanah air itu seperti apa sih? cinta tanah air. Iya. Menggunakan kalau saya sih kasih contoh ya, cinta tanah itu kan seperti menggunakan baju batik nih kalau saya dan sehari-hari. Nah, kalau Ibu seperti apa? Ya, misalnya dengan memakai produk dalam negeri. Ibu, untuk pertanyaan ketiga nih Bu, tentang saya mau tahu wujud dari bela negara Ibu sendiri nih. Tadi kan udah tahu tuh apa bela negara itu kan, terus untuk wujud
bernegara ibu sendiri dan kehidupan sehari-hari, apalagi dalam keadaan Indonesia saat ini tuh seperti apa? Dalam kasus yang sekarang ya kayak pandemi, Iya boleh. yaitu saya ikut serta dalam kegiatan vaksin, yaitu saya melakukan vaksin sampai vaksin booster yang pertama dan kedua dan ketiga. Lalu dan saya mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan memakai masker dan cuci tangan. Bila di lingkungan saya, di rumah atau di lingkungan kerja tidak ada yang mematuhi protokol, mungkin nanti saya akan ingatkan kembali supaya tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Berarti itu sudah bagus ya Bu ya, wujud dari rasa peduli juga itu tuh sudah termasuk bela negara buat negara gitu kayak Indonesia sehat ya Bu ya. Terus tuh terakhir nih Bu, sekarang menurut Ibu tuh Indonesia ini yang bisa ancaman Indonesia saat itu seperti apa sih yang bisa menimbulkan perpecahan perbelahan Indonesia lah? Yang untuk saat ini ya, kalau kayak yang bisa menimbulkan perpecahan mungkin karena sekarang lagi boomingnya sosial media di mana-mana ya, kita kan pakai sosial media ya, mungkin berita-berita yang tidak benar seperti hoax itu mungkin bisa menimbulkan perpecahan ya. Jadi sebagai masyarakat saya harus bisa bijak menggunakan sosial media dengan menyaring informasi yang benar-benar keadaannya. Kalau misalnya memang benar baru bisa saya sebarkan, tapi kalau tidak benar itu berarti hoax ya. Jangan sampai terjadi perpecahan gara-gara informasi yang tidak benar, karena banyak sebagian masyarakat tuh yang gampang terprovokasi dengan adanya informasi yang tidak benar tersebut. Itu yang bisa menyebabkan perpecahan. Baik Ibu, terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktu di Selamat malam, Saudara Yolanda Pradila. Ya, selamat malam. Terima kasih karena telah bersedia untuk diwawancarai pada malam hari ini. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yesi Sulastri, saya peserta latsar CPNS Polri tahun 2022. Saya perawat terampil dari instansi Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepulauan Bangka Belitung. Ya. Apakah saudara sudah siap? Ya, saya sudah siap. Bisa kita mulai? Ya, bisa. Oke, baiklah. Yang pertama itu mengenai wawasan kebangsaan. Menurut saudara, apa sih wawasan kebangsaan itu sendiri? Wawasan kebangsaan itu kalau menurut saya yaitu sebuah konsep yang membedakan dari negara Indonesia dengan negara-negara yang ada di dunia. Oke, berarti konsep yang membedakan Indonesia dengan negara-negara di dunia ya? Iya. Oke, baiklah. Yang kedua di sini kita kan sering nih ada info-info dari sosial media, kemudian dari internet, banyak lagi ya, Instagram dan lain sebagainya. Nah, itu terkadang ada berita hoax. Kalau menurut saudara, bagaimana sih tanggapan saudara terhadap berita hoax tersebut? Kalau menurut saya ya, kalau saya pribadi cara menanggapinya yaitu saya harus mencari tahu dulu info terkait berita tersebut. Saya harus memastikan apakah info itu sudah benar atau belum. Nah, caranya saya mencari info tersebut lewat media, baik itu internet atau media sosial, dan saya harus memastikan kalau berita itu benar atau tidak. Caranya saya tidak harus tahu atau memaksakan diri untuk harus menerima info tersebut secara mentah-mentah. Jadi saya sebelum mengambil keputusan, saya mencari info terlebih dahulu mengenai berita tersebut. Oh, jadi pada intinya poinnya di sini saudara mencari info narasumber untuk berita tersebut. Benar. Oke, baiklah. Ini pertanyaan yang ketiga untuk saudara. Saudara seorang mahasiswa kan? Iya. Nah, di sini saudara kan sebagai seorang mahasiswa nih. Ya. Saya akan bertanya, apa sih nilai-nilai bela negara yang bisa saudara terapkan? Nilai-nilai bela negara yang saya terapkan di dalam kehidupan kampus ya. Ya. Kalau di dalam kehidupan kampus ya, tentunya tugas saya sebagai seorang mahasiswa yaitu saya harus belajar yang rajin, menaati peraturan yang ada,
ikut serta melaksanakan kegiatan yang ada di kampus, baik itu acara Kartini atau lomba 17-an. Intinya saya ikut aktif juga dalam organisasi. Jadi itu kalau di kampus. Nah, kalau untuk nilai bela negara sendiri di rumah itu bagaimana itu implementasi yang bagi saudara? Karena di sini saya sebagai mahasiswa, jadi yang bisa saya lakukan dalam kegiatan sehari-hari ya seperti pada. Baiklah, demikian hasil interview dari kelompok kami. Dapat disimpulkan bahwa setiap individu memiliki pendapat yang berbeda sesuai dengan kegiatan dan pekerjaan yang dilakukan. Berdasarkan dari narasumber, semuanya sudah mengerti akan wawasan kebangsaan dan bela negara, dan mereka sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.